Halo semuanya, selamat sore. Baik lagi bareng gue Bener Ramadhani. Jadi di sore kali ini gue pengen kasih tahu opini gue tentang karburator sama injeksi. Kenapa gue lebih memilih karburator ketimbang injeksi? Sebenarnya ini kontennya itu udah pengen gue bikin udah lama banget. Tapi karena gue selalu lupa, jadi kayak skip mulu gitu tentang karburator, injeksi. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan sih. Yang jelas ya injeksi lebih bagus sih menurut gua daripada karburator. Soalnya kan karburator itu teknologi lama ya, injeksi itu kan baru-baru. Kalau untuk gua sendiri itu gua lebih memilih lebih memilih karburator sih. Kalau untuk motor 150 cc ya, 150 cc itu gue masih memilih karburator. Kenapa gue lebih memilih karburator? Karena pada dasarnya gue lebih mengerti servis karburator ketimbang injeksi cuy. Jadi itu hal pertama yang sangat-sangat penting menurut gue. Karena gue bisa servis sendiri kalau misalkan motornya masih karburator. Gue masih ngerti lah gitu kalau sistemnya masih karburator. Setahu gue kalau injeksi itu mesti kayak ada infuse terus mesti pakai komputer juga, pokoknya ribet-ribet deh. Dan alat-alatnya gua nggak ada gitu kalau misalkan buat servis injeksi. Jadi kalau untuk tentang servis dan lebih mengutamakan mana ya, untuk motor 150 cc gue mengutamakan karburator sih. Terus kalau ditanya settingnya ribetan mana bang, setting antara karburator sama injeksi, sebenarnya tuh nyeting nggak ada yang gampang sih cuy. Nyeting motor apapun sebenarnya susah, tapi mungkin karena gue udah kebiasaan karburator ya, karburator mungkin lebih gampang gitu karena gue udah terbiasa. Cuman kalau setting injeksi menurut gue itu lebih simple karena cuman butuh ECU gitu. Dia nggak buka throttle body, dia nggak buka injektor, nggak kayak buka karburator ganti pilot jet, main jet gitu-gitu. Nah kalau injeksi itu bisa di remap dari ECU-nya tentang karburator, tentang throttle bodinya sama injektornya kan bisa diperintah dari situ gitu. Itu sih mungkin keunggulan dari injeksi ya, kayak settingnya lebih nggak ribet gitu loh, lebih nggak bongkar-bongkar. Sedangkan kalau karburator ya masih bongkar karburator gitu cuy. Terus juga tentang performance. Kalau performance sih jelas menurut gue injeksi lebih gacor sih, lebih enak, lebih powernya lebih mantap. Dan juga nyetingnya itu lebih universal ketimbang karburator cuy. Contoh, kalau di injeksi kita bisa pasang launch control, terus bisa timing kuda timing kuda lagi. Habis itu ya timing kuda tuh apa sih, rumble idle ya nama bahasa Inggrisnya tuh. Iya, dia bisa rumble idle yang dimana kayak motor-motor balap kan banyak tuh yang motor injeksi di rumble idle. Menurut gua nggak penting-penting banget sih kalau misalkan motor bukan motor balap di rumble idle tuh, menurut gua nggak penting sih cuy. Terus apa lagi ya, setting bukaan gasnya, throttle map, open throttle-nya bisa disetting. Apa tuh throttle position ya, TPS itu juga bisa disetting. Enak deh pokoknya kalau udah pakai ECU. Kalau karburator itu kan kalau karbunya nggak cocok gitu, itu mesti beli karbu baru. Terus kan karbu juga banyak tipe-tipenya, ada PWK, ada PE, ada PWL, ada FCR, banyak macam-macam deh pokoknya kan karburator itu. Oh ya, by the way, gue pengen ke Suzuki Rempoa. Gue pengen beli karet filter oli tuh. Soalnya karet filter oli gue udah rembes. Sebenarnya udah lama pengen gue ganti, tapi ya karena gue kelupaan, baru sekarang ini gantinya. Gue sekarang nanti mau beli oli juga sih, kayaknya ya. Soalnya udah akhir bulan juga cuy. Sekarang perlu ganti oli nih. Kalau nggak ganti oli nanti mesinnya kenapa-napa lagi. Terus apalagi ya tentang injeksi sama ini minusnya. Kalau injeksi itu sensitif kayak ganti parts motor mesti disesuaiin cuy, nggak kayak karburator. Kalau karburator itu kan dia mau ganti knalpot, mau ganti busi, mau ganti apa itu masih nggak berbet. Nah kalau injeksi itu
itu sensitif cuy. Jadi kayak banyak teman-teman gue motornya injeksi, ganti knalpot keluhannya berbet. Terus kayak motor ada yang tenaganya hilang di RPM tertentu, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah itu injeksi tuh sensitifnya di situ. Jadi kalau mau modif motor injeksi tuh wajib banget di ECU, karena ya otaknya motor injeksi ya ECU gitu. Dia nggak misah kayak CDI sama karburator. Kan kalau CDI sama karburator settingnya beda-beda. Settingnya itu ya karburator settingnya di pilot jet main jet. Kalau CDI itu di mappingnya juga cuman derajat timing pengapian sama RPM. Nah kalau injeksi kan throttle body, injektor semua disetting sama ECU gitu loh. Bahkan sampai putaran gas itu juga disetting sama ECU. Nah itu makanya jadi satu sama mereka gitu. Pokoknya masih banyak deh kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu antara ECU dan ECU, injeksi dan karburator. Sorry salah ngomong gue. Kalau untuk motor 2,5 ya, 250 cc sampai selanjutnya gitu 4 silinder atau 3 silinder, ya gue lebih milih injeksi sih. Gue lebih milih injeksi. Kan nggak mungkin gitu kalau misalkan motor udah 2 silinder, udah 250 cc ke atas, kita beli pilot jet, main jet banyak, dan kalau misalkan nggak cocok kita beli lagi gitu kan. Ya Allah, mau habis berapa duit tuh buat beli pilot jet, main jet anjir. Apalagi jumlah silinder lebih dari satu tuh kayak udah, wah satu aja udah mahal banget beli pilot jet, main jet. Banyak sih motor-motor tua yang masih karburator yang kapasitas mesinnya besar-besar gitu. Tapi gue nggak minat sih kalau untuk motor di atas 250 cc. Belinya masih yang karburator gitu ya. Wah itu susah banget sih, kayak lo spend banyak uang untuk beli pilot jet, main jet, nyeting-nyeting itu males sih. Mending kalau tuning lewat ECU aja gitu. Lagi juga sekarang banyak bengkel-bengkel keren yang udah bisa nanganin atau setting ECU dengan kemauan karakter mesin yang kita inginin gitu. Mungkin segitu aja sih yang gue tahu tentang injeksi dan juga karburator. Sisanya kalau misalkan ada yang kurang gue sebutin bisa kalian tambahin di kolom komentar. Seperti biasa, makasih banyak yang udah nonton. Semoga video gue bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Buat yang baru-baru gabung, tonton video gue yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.